Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, di sore hari ini kita dihadirkan oleh Allah untuk kajian tafsir Al-Quran, di mana harapan kita hadir ke tempat ini mengkaji terus menerus tentang masalah Al-Quran agar hidup kita bersesuaian aktivitas kita dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang nantinya kita sampaikan bisa didengar, dipelajari, dan diamalkan dan diikhlaskan, serta untuk mencapai kepada kerinduan di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak baca zikir, istighfar, dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pada sore hari ini kita sampai kepada surat Al-Imran ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'daha min ba'din wallahu samii'un 'alim. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Siapa Adam? Adam itu manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangbiakkan keturunannya, untuk dimuliakan. Semua Bani Adam yang namanya manusia, Allah sendiri yang telah memuliakannya. Jadi manusia tidak berhak untuk menghinanya, tidak berhak untuk mencaci maki, dan lain sebagainya. Karena Allah mengajarkan akhlak kepada manusia, walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan Bani Adam yang namanya manusia. Jadi kalau Allah sang mencipta telah memuliakan Adam dan anak keturunannya, kenapa di antara manusia itu saling menghina, saling mencaci maki, saling diskriminasi di antara mereka? Apakah mereka tidak mengerti Al-Quran? Apakah mereka belum sampai hadis-hadis Rasulullah yang menyatakan al-muslim akhul muslim? Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Apakah mereka juga belum sampai ini ayat kepada mereka sehingga mereka bercerai-berai? Nah, inilah manusia. Padahal Allah telah memuliakan. Sampai-sampai malaikat yang paling mulia, nah itu, yang tak pernah menyembah kecuali Allah, memuliakan dan disuruh memuliakan Adam, dan mereka memuliakannya. Wa idh qala lil malaikati apa? Ntar dulu ya, biar pas. Jadi yang ingin Habib sampaikan itu
memang sesuatu yang timbul dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang Habib itu berbicara itu ya kadang-kadang lupa. Memang itu dilupakan sama Allah. Biar tahu bahwa bahwa Ustaz Habib ini adalah manusia juga yang pernah lupa, yang pernah salah. Biar tahu kesalahannya. Tidak. Biar kamu tahu bahwa manusia itu punya salah. Dan sebaik-baik orang bersalah kembali kepada Allah. Manusia itu lupa. Dan sebaik-baik yang lupa, ya minta tolong kepada Allah supaya apa? Supaya diingat kembali tentang masalah apa yang dilupakan itu. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, ya, hendaknya kamu bersujud kepada Adam. Mereka semua para malaikat yang suci itu bersujud illa iblis, kecuali iblis. Alasannya apa iblis? Kamu itu tidak mau bersujud kepada Adam. Aba wastakbar. Kenapa engkau enggan? Kenapa kamu sombong? Wa kana minal kafirin. Enggan. Jadi orang yang enggan tunduk patuh kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Allah itu menyatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan semua manusia dari keturunan Adam. Kalau ada orang yang mencaci maki berarti gimana? Ini apa namanya? Hanya mengingatkan saja. Mengingatkan supaya manusia itu satu sama lainnya ya jangan saling menghina. Nah, orang yang artinya dibilang rugi itu ketika Allah telah memutuskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa ilahukum ilahun wahid. Bila mana mereka keluar tidak menyembah kepada Allah, setelah dimuliakan oleh Allah jadi manusia, dia sendiri yang rugi. Nah, kalau kamu sudah masuk dalam golongan orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, hendaklah kamu menjadi orang yang bersaudara. Kunu ma'as sadiqin. Jadilah kamu semuanya menjadi orang-orang yang benar dan membenarkan apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kalau disuruh bersaudara, ya bersaudara, jangan bercerai-berai. Kalau bercerai-berai berarti dia mengeluarkan diri dari perintah Allah. Salatlah kalian kalau kamu Islam, beriman kepada Allah, jangan meninggalkan salat. Kalau meninggalkan salat dengan sengaja, berarti itu mau memisahkan diri dari kelompok orang yang beriman yang diperintah untuk salat. Berpuasalah kamu, ketika masuk bulan puasa, dia tidak berpuasa. Berarti dia ingin keluar sendiri. Padahal Allah itu memuliakan dengan petunjuknya, bukan hanya memuliakan, hei manusia, aku telah memuliakan kamu, bukan begitu. Dengan serta-merta, tapi dikasih apa? Dikasih utusan yang namanya Nabi, namanya Rasul, yang namanya kitab. Ini kitabullah, Al-Quran. Ini petunjuk hidup bagi manusia supaya tetap apa? Tergolong orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sungguh pada dirimu ya Rasulullah terdapat akhlak yang agung. Ngikutin Nabi kamu agung juga. Kenapa? Karena yang diikuti itu orang manusia yang agung di hadapan Allah. Kamu ikut Nabi Muhammad mulia. Karena Nabi Muhammad mulia. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku dan memperbaiki didikannya kepadaku sehingga kamu itu tidak perlu membahas tentang bagaimana mulianya Rasulullah. Cukup kamu dengar saja. Apa yang kamu dengar, maknai dengan keimanan kamu dan kamu mensyukurinya karena kamu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah menyatakan kuntum khairu ummah. Kamu sekalian wahai orang Islam yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Quran, yang beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, jangan sekali-kali kamu itu mengeluarkan dirimu dari hal-hal yang tidak baik. Karena Allah sudah mengklaim kamu itu. Kuntum khairu ummah. Kamu sekali itu sebaik-baik umat. Masa orang yang baik itu tukaran? Pantas? Kamu dianggap sama Allah semuanya itu menjadi orang yang
Baik. Tetapi mengapa kamu tidak baik? Heran jadinya. Ya. Dan kalaupun itu terjadi, bagaimana? Ini kan sudah sunnatullah. Iya. Apakah kamu begini? Apakah ini bukan sunnatullah itu alasan? Sebenarnya itu, kamu itu baik ataupun tidak baiknya, Allah SWT menentukan kamu itu ada kuntum khairu ummah. Tetapi kalau kamu keluar daripada ajarannya Allah, ajarannya Rasulullah, tetap kamu akan tidak baik. Karena petunjuknya kamu itu tidak dihargai. Karena Allah sang mencipta itu tidak diindahkan firman-Nya. Akhirnya kamu yang tidak baik. Kenapa kamu keluar? Allah sudah menyatakan kamu itu baik. Karena kamu umat Nabi Muhammad. Para nabi dan rasul itu ingin jadi kamu. Adam itu juga ingin jadi umat Nabi Muhammad seperti kamu. Tetapi mengapa itu kamu? Andai kata misalkan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa yang di dalam kitab-kitab ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, kalau melihat kamu bagaimana? Oh, ya, seperti itu. Jangan artinya mempermalukan dirimu sendiri ketika Allah menyatakan kamu itu orang baik. Kalau menurut kamu ya, orang yang suka mencaci maki itu baik atau tidak? Tidak baik. Jangan kamu pakai agama, pakai akal saja. Orang yang durhaka sama orang tuanya itu baik atau tidak? Tidak baik. Orang Islam yang hasud iri dengki itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak usah pakai akal. Tidak usah pakai apa? Tidak usah pakai agama. Pakai akal saja cukup. Karena Nabi Muhammad menyatakan, la dina liman la aqlalah. Tidak dianggap sempurna kamu beragama Islam kalau kamu tidak menggunakan akal. Walaupun syariat itu tidak semuanya kamu cerna, kamu ambil dari akal. Kalau kamu tidak sanggup mengambil dari akal, maka kamu ambil dengan iman. Itu orang yang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga jelas itu semuanya. Ya, yang kemarin sudah dijelaskan sama Habib tentang masalah iman. Bagaimana kamu mempercayai Nabi Muhammad satu malam pergi sampai menghadap kepada Allah dalam semalam? Itu tidak mungkin. Ketika Rasulullah yang bersabda, ketika Allah yang berfirman, kamu wajib percaya. Percayanya kamu itu bukan dengan akal, tapi dengan iman. Jelas? Makanya main ini akalnya kamu itu. Imannya kamu pakai. Kepercayaan kamu itu bukan hanya at-taqwa hahuna, tapi mulutnya tidak baik. Seperti itu. Jadi kalau ada lesan-lesan yang tidak baik dalam ucapan dan sebagainya, kalaupun sudah terjadi semacam itu, cepat minta maaf kepada siapapun saja yang pernah disakiti. Maaf Pak ya, kemarin saya bicara seperti ini, maaf sekali maaf. Saya begini, oh enggak apa-apa, itu sudah saya maafkan. Kan bagus sih enggak? Jadi jangan dibiarkan, salah jangan dibiarkan. Atau bertambah salah. Tambah banyak ucapan, tambah banyak salahnya. Lalu bagaimana kita caranya meminta maaf kepada orang yang disalahi sama kita? Ya, oleh karena itu sebaik-baik orang yang suka memberi maaf dan meminta maaf. Maafkanlah mereka yang bersalah kepadamu, katanya Allah. Bukankah kamu kalau salah, kamu minta maaf kepadaku ingin dimaafkan? Iya ya Allah. Kalau demikian maafkan juga mereka. Ini kemuliaan yang Allah ajarkan kepada kita sebagai manusia yang pernah Allah sebut, aku telah memuliakan semua Bani Adam. Bahkan Nabi Muhammad menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang itu yang tidak mau? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang mendurhakai aku itulah yang tidak mau. Apa yang didurhakai? Semua sabda-sabdanya didurhakai. Tidak diamalkan, malah dihilangkan. Bahkan dimusuhi. Nah, itu orang yang masuk neraka. Siapa yang musuhi? Orang kafir itu. Di zaman Nabi Muhammad berjumpa dengan Rasulullah, ingin dibunuh, diperangi Rasulullah itu. Karena itu perangi ya Rasulullah dan Allah SWT. Paham? Makanya ada komando jihad. Jihad itu memang ada di dalam Al-Quran. Kalau kita dipaksa perang, ya perang. Membela negara, membela bangsa, membela NKRI, perang. Ya, jadi rakyat ini adalah apa? Wajib militer.
Kalau militer sudah tidak mampu dan polisi, BRIMOB dan sebagainya, itu masih kekurangan karena kita dijajah oleh orang-orang kafir di luar sana atau luar negeri, kita angkat senjata. Membela apa? Membela kehormatan bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini Al-Quran sudah berbicara 1445 tahun yang lalu. Tapi kedudukannya berlaku sampai yaumil qiyamah. Dan ini pun juga bercerita tentang Adam. Kalaupun artinya Nabi Muhammad itu ini dan ini Al-Quran ini salah atau tidak sesuai dengan kitab-kitab yang lain, mengapa Nabi Muhammad kok ngerti tentang masalah Adam? Kok sampai menyampaikan itu ayat dan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan ditaruh di sini. Andai kata Nabi Muhammad itu bukan Nabi, bukan Rasul, tidak mungkin Nabi Adam itu tahu tentang Adam, tentang Nuh, tentang Ibrahim, tidak akan tahu. Karena itu Adam ke kita ini, itu kira-kira 40.000 tahun. 40.000 tahun. Kalaupun itu menurut hitungan sejarawan. Ya, itu pun juga tidak perlu kita wajib tahu, tidak wajib tahu. Hanya sekedar diberitahu saja. Jadi Adam sampai sekarang ini 40.000 tahun. Kayak sekarang. Ya, bisa tahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baru meninggal 1445 tahun yang lalu. Jadi berapa? Berapa tahun itu? 49.000 tahun kepada Nabi Allah Adam. Kok bisa tahu tentang Adam? Kok disebutin Adam, Nuh, Idris, semuanya itu? Muntaking Pecet ini benar. Dan juga mereka yang pernah hidup di sana membenarkan apa yang belum datang. Minta kepada Allah, ya Allah, hidupkan kami sampai menemui yang bernama Muhammad. Seperti itu. Ini berkesinambungannya tentang masalah ayat-ayat Allah. Allah sebutkan di sini, ya, kalau Allah kita menyatakan walaqad karramna bani Adam, ya. Mana dah? La inna Allah astafa Adam, sesungguhnya Allah telah memilih Adam untuk jadi manusia, diambillah tulang rusuk menjadi Hawa dan dinikahkan dengan berselawat kepada Nabi, maharnya. Walaupun itu prosesi untuk diturunkannya sebagai alasan, proses. Semua itu ada prosedurnya. Orang membuat perusahaan itu untuk sukses ada prosedurnya. Itu dalam perusahaannya. Jadi Habib mengerti tentang masalah itu. Nah, itu Allah SWT memberi contoh. Walaupun Allah kun fayakun berlaku, tapi lewat proses supaya manusia itu bisa berproses. Makanya Allah itu ketika mencipta manusia dari setetes air, biar kamu berpikir, betul enggak dengan setetes air yang dikumpulkan dalam rahim seorang ibu, seorang perempuan, lalu terjadi pembuahan karena sebab persetubuhan? Benar, ya sudah. Kalau benar, apa alasan kamu tidak percaya kepada Al-Quran? Allah sudah menyatakan, aku telah muliakan itu anak Adam. Kenapa kamu tidak mau masuk kepada kelompok orang-orang yang mulia? Orang yang mulia itu pembicaraannya baik, perbuatannya baik. Kalau tidak baik, tinggalkan. Itu mulia. Cukup dengan beberapa kalimat ini sudah menyandang kamu untuk sukses, ya, sebagai orang yang mulia. Bila mana kita sadar pembicaraan itu baik, perbuatannya baik, maka kamu masuk kepada orang yang dimuliakan oleh Allah. Jelas. Ini hebatnya kalau kita mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam. Adam ini Nabi. Ya. Kenapa Nabi ini dibilang Nabi? Karena tidak ada umatnya. Adam saja. Nabi Adam. Untuk dirinya sendiri dia beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya ibadah? Itu dari Allah langsung kepada Adam. Ya. Seperti menyatakan wa qulna lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Kepada siapa? Kepada malaikat. Itu ada di hadapannya para malaikat. Langsung berbicara kepada malaikat Allah SWT. Dan juga ketika
kepada Adam, ya Adam uskun anta. Nah, kamu wahai Adam, wa zaujukal jannah, dan istrimu, nah, gitu, di surga itu. Kamu mau makan silahkan, halal semuanya, baik semuanya. Tapi aku hanya minta jangan kamu dekat buah khuldi, dekat dia, karena proses juga. Tergoda oleh setan, iblis itu proses untuk cara bagaimana Allah mengeluarkan Adam itu sebagai proses untuk berkembang biak di bumi. Karena di akhirat, kamu pun nanti kalaupun kamu bersetubuh dengan istri-istrimu di surga, kamu tidak bakal punya anak. Paham? Kenapa? Kenikmatan saja, tidak ada susah, tidak ada bidadari itu hamil lagi, tidak ada. Hanya nikmat saja yang ada di surga itu. Nah, pulang diturunkan untuk berproses manusia. Ya, tak tahu sudah banyak bermiliar-miliar. Dari 2 orang menjadi miliar. Dari 2 orang itu, dari 1 orang ke 2 orang ini ke 1 orang sebagai pendampingnya Hawa, barulah punya anak. Anak itu disampaikan kepada keluarga. Kenabian itu keluarga. Tapi yang namanya Rasul, Nuh. Ketika ada anak Adamnya sudah habis, tinggal sedikit, tinggal Nabi Allah Nuh dan juga pengikutnya, Nabi Allah Nuh itu bilang Adam yang kedua. Jadi kita prosesnya adalah anak daripada Nabi Allah Nuh, keturunan daripada Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh keturunan daripada tetap ke Adam. Tetapi Nuh itu dibilang apa? Dibilang Adam kedua, kenapa? Karena sebab sudah manusia itu dihabiskan, ya, dihabiskan karena sebab apa? Membangkang kepada Allah, termasuk anaknya sendiri. Nah ini, kalau misalkan Nabi Allah Nuh itu sebagai Rasul, karena sudah banyak umat, ya, diajak kepada iman, kepada Islam dan kepada Allah SWT menyembahnya, lalu dia tidak mau, bahkan anaknya sendiri membangkang. Jadi jangan kamu artinya susah-susah memikirkan nasibnya orang lain ataupun nasabnya orang lain. Ya, Nabi Allah Nuh saja ya dihempas sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan nabi tapi rasul, anaknya Rasul Nuh. Tidak mau beriman kepada ayahnya, kepada Rasul Nuh. Aku mau naik ke atas. Tidak mungkin air itu sampai kepada gunung. Aku mau naik ke gunung biar aku selamat. Pada hari ini kamu tidak bisa selamat karena Allah akan menenggelamkan ini yang namanya bumi. Tidak berangkat, empas ada. Itu anaknya. Makanya dzurriat ini tidak perlu membanggakan diri tentang apa saja, siapa saja, dzurriat siapa saja, dan itu tidak perlu. Menyatakan dirinya ini tidak usah. Ya, tidak perlu. Kenapa? Imam Ali menyatakan, laisal fata may yaqul kana abi, walakinnal fata may yaqul ha anada. Yang namanya pemuda itu bukan mengatakan bapak saya, ya. Habib bapak saya, kiai bapak saya, sunan bapak saya, presiden bapak saya, bupati. Dan kamu apa? Jangan membanggakan bapakmu, kamu siapa? Paham? Nah, yang namanya pemuda ini saya Fulan bin Fulan menyikap diri. Seperti itu. Itu yang dibanggakan oleh Imam Ali. Jadi kalau membanggakan nasabnya, tinggal nasabnya saja, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan perbuatan Nabi. Makanya, ya seperti itu. Jadi kita harus introspeksi diri bahwa kita itu hidup untuk ibadah kepada Allah. Bukan bangga-banggaan saya keturunan ini, bukan. Tetapi itu pilihan daripada Allah. Adapun dosa-dosa mereka itu bukan urusannya kamu. Misalkan Habib rusak, ya. Apanya rusak? Pokoknya rusak. Itu kamu tidak diminta pertanggungjawabannya. Nafsi, jangankan kamu. Ya, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, semua itu Nabi. Para
Umatnya itu mengatakan, umatnya, keluarganya kepada nabinya, kepada rasulnya, isfa' lana ya Nuh, isfa' lana ya Adam, isfa' lana nafsi, nafsi. Itu. Keluarganya tidak bisa meminta syafaat kepada bapaknya yang nabi, pamannya yang nabi. Semuanya tidak bisa. Karena anaknya nabi minta syafaat bapaknya yang kafir. Tidak bisa. Nabi Allah Ibrahim, bapaknya yang kafir. Ini ada di sini. Nabi Allah Nuh, anaknya sendiri yang kafir. Nabi Allah Adam, nah, kedua laki-laki, satu membunuh saudaranya. Nanti di akhirat, ya nafsi-nafsi masalah anunya. Paham? Nabi Muhammad SAW, siapa yang jadi momoknya? Pamannya sendiri. Jadi masing-masing nabi yang mulia itu, yang dikatakan la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Aku tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya daripada utusan-utusanku yang sampai kepada umat-umat mereka. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan, sama di hadapan Allah. Karena mereka apa? Karena mereka itu beriman kepadanya. Makanya tidak dibeda-bedakan, dijadikan satu keimanan, suatu akidah Islamiyah untuk menyembah kepada Allah. Kalau keluar daripada ini, apa katanya Nabi Allah Nuh ketika menyatakan, ya Allah, itu kan anak saya, dzurriyyat saya. Balas sama Allah, ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Hai Nuh, ketahuilah bahwa itu bukan anakmu. Jelas-jelas ini keturunannya, bukan cucu, keturunan anak ini, bukan cucu. Kan ini ke anak. Anaknya saja diambil sama Allah. Kenapa? Karena dia kafir. Berarti kan dia keluar dari rahmatnya Allah, keluar dari apa yang Allah harapkan, dia mulia. Tapi dia tidak mau, ya sudah. Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Itu bukan dari keturunanmu, dari keluargamu, bukan. Terus dari mana? Kan begitu. Makanya jangan membanggakan bapaknya atau keluarganya yang punya pangkat, jabatan, harta, dan kedudukan. Tapi cukuplah kamu ya introspeksi diri, gu anfusakum, jaga dirimu supaya kamu tidak tersesat. Jaga dirimu supaya kamu tidak terhina. Jaga dirimu supaya kamu tidak masuk neraka. Jaga dirimu supaya kamu bisa masuk surga dengan ketaatan dan syafaatnya Rasulullah. Itu yang dicari. Bukan saling tuding-menuding, ini salah, ini benar. Ada artinya kamu tidak dimintai pertanggungjawabannya tentang perbuatan mereka. Paham? Ya. Kalau orang yang seperti itulah, barulah ada di benak mereka, di hati mereka itu kesucian. Makanya kalau kesucian di takwa hahuna, Rasul menyatakan di sini tempatnya takwa, karena buruknya pembicaraan itu dari hati, baiknya pembicaraan itu juga dari hati. Artinya mulut ini, lisan ini adalah cerminan apa yang ada di dalam hati karena ketakwaannya. Paham? Oleh karena itu takwa itu artinya takut. Mau bicara tidak benar, takut. Mau berbuat dosa, takut. Takutnya apa? Takutnya kepada Allah. Kenapa bisa takut? Karena hati yang menyetir semua organ tubuh itu untuk tunduk patuh kepada Allah. Sehingga tidak punya kesempatan selain berzikir, mengingat Allah, sholat, selawat, dan perintah-perintah diindahkan, larangan-larangan ditinggalkan, karena kecintaannya kepada Allah. Karena kerinduan nantinya bisa berjumpa dengan Rasulullah yang diidam-idamkan. Karena mereka tidak pernah berjumpa di dunia, ingin berjumpa di akhirat. Dan di akhirat hanya di surga. Nabi Muhammad, kita minta surga bukan sebab penuh kenikmatan, tetapi ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan di sana, di surga itu yang masuk, qalu salaman salama. Penghuni surga itu ucapannya selamat, assalamualaikum. Baik Anda. Apakah kamu ingat sama saya dulu waktunya di sini, Itu ucapannya mereka di surga. Nah, kalau di dunia itu saling saling tukaran. Di sana ada orang tukaran. Makanya hayu himbau kepada segenap kaum muslimin khususnya yang ada di Indonesia ini, jangan artinya saling menghina. Karena itu kelemahan bagi kita. Kelemahan bagi umat Nabi Muhammad SAW ketika Allah menyuruh bersatu.
Jangan bercerai-berai, jangan pilih cerai-berai. Makanya Allah bersatulah kamu. Wa'tasimu bihablillah. Ketika kamu disuruh bersatu dengan tali agama Allah, yaitu agama Islam atau dengan Al-Qur'an, etrosakin min Allah dengan waw ataf. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah. Wawunya itu ataf. Wala tafarraqu. Dan jangan kamu bercerai-berai. Ketika orang-orang Yahudi ini mengerti kelemahan orang Islam, berkumpul. Apa yang berkumpul mereka itu? Salawatan, maulutan, serakalan, apa saja. Yang umat Islam itu sering-sering bersatu di dalam majelis. Bagaimana mereka itu dibubarkan? Dicerai-beraikan mereka. Karena mereka lalai dengan apa? Jangan bercerai-berai. Hanya mengingat apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dengan Al-Qur'an Sunnah. Sudah, pegang ini. Wala tafarraqu, tidak dibaca. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang Yahudi untuk mencerai-beraikan umat beragama, umat Islam. Dengan cara mudah mereka, karena tahu kelemahan. Apa kelemahannya? Oh, kelemahannya ini karena sebab bodoh. Ini karena kesalahannya karena tidak miskin misalkan. Oh, itu gampang sekali. Oleh karena itu, ya, yang bodoh mari kita belajar. Yang miskin monggo, tidak. Berajuk tajuk melolo berpaku tangan, tetapi bekerja untuk menjadi orang apa? Orang yang tangannya di atas, ya bukan di bawah. Seperti itu contohnya. Kalaupun itu memang ini nasibnya seperti ini, ya sudah, terima saja. Tapi kamu pembicaraanmu menerima semuanya, dzikirmu semuanya terima apa adanya. Bila mana kamu bisa, silakan. Karena Allah sudah menjamin kamu tentang masalah rezeki. Ya, di sini juga ada. Di sini. Dikatakan di sini ya. Qala ya Maryam anna laki hada. Wahai Maryam, dari mana kamu makanan ini? Kamu tidak keluar, kamu tidak ke pasar, kamu tidak masak, kamu di mihrab saja di sini. Mihrab ini namanya, tempatnya ibadah. Ini dipakai Maryam. Dari mana kamu makanan? Yang saya tahu, kamu tidak keluar ke pasar. Di sini tidak ada dapur. Kok ada makanan, ada piring, ada ini, ada dari mana ini? Ini Nabi dan Rasul. Bingung menghadapi apa? Maryam. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Maryam berkata, ini dari sisi Allah. Benar. Kenapa kok bisa Allah mengirim makanan, piring-piring dan sebagainya itu ke mihrab untuk makanannya Maryam, sementara Maryam tak pernah kelihatan rambutnya sehelai pun di luar sana. Itulah Allah memberikan kepadanya. Ini kan panjang ceritanya ya. Cuma ini biar kamu intinya bersemangat bahwa rezeki itu di sisi Allah. Tapi kalau berakal saja kamu harus bekerja, harus dituntut itu, harus dijemput itu, ya silakan dengan akalmu. Tapi ingat, rezeki itu datangnya dari Allah. Nah ini diantaranya ini, tak pernah keluar, tak pernah masak, ternyata ada masakan yang hebat-hebat, yang lezat-lezat, yang menyejukkan, yang menyegarkan, ada di hadapan Maryam. Zakaria masuk. Terkejut, kok bisa kamu Maryam? Aku Nabi dan Rasul. Tapi kok tidak bisa berbuat seperti didatangkan oleh Allah seperti ini? Artinya apa? Ambil pelajaran. Tidak semua laki-laki itu bisa memberikan makan kepada perempuan. Makanya jadi mahada kepada perempuan itu. Ya, saya kasih makan. Oh ini, tak usah. Santai saja bahwa ini semuanya aku bisa memberikan karena sebab pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata apa? Maryam itu lebih mulia, bukan nabi, bukan rasul. Kenapa bukan sampai begitu? Karena prosesnya Allah itu akan juga melahirkan seorang yang memang itu adalah kehendak Allah, bukan sentuhan manusia. Siapa? Nabi Allah Isa. Nah, karena Nabi Allah Isa itu adalah seorang nabi yang dikehendaki Allah untuk lahir tanpa bapak, dijadikan Tuhan sama manusia. Bukan Tuhan itu, nabi. Kan begitu. Nah, ingat
Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa hisab. Ya, ini di antaranya. Ini ucapannya Maryam. Maryam itu bukan nabi, bukan rasul, perempuan. Oleh karena itu, jangan kamu sekali-kali menginjak-injak dan menghina perempuan. Karena perempuan itu di sisi Allah mulia. Kenapa? Karena di perutnya dibilang rahim. Rahim itu adalah namanya Allah ditaruh di perutnya seorang perempuannya. Ya, umat Nabi Muhammad atau perempuan yang lainnya. Paham? Ini. Jadi sesungguhnya Allah telah memilih Adam, memilih Nuh, memilih Ibrahim, memilih Al-Imran. Ali Imran di keluarga Imran. Jadi kalau ini pertama apa? Adam, Setom, Nuh, ya 2, ya. Ala Ibrahim. Nah, ala ini keluarga Ibrahim, wa ala Imran dan juga keluarga Imran, alal alamin. Empat-empatnya ini oleh Allah SWT dijadikan manusia yang paling mulia di jajaran semua manusia di atas dunia ini. Ya, dari keluarga. Nah, keluarga Ibrahim ini dari 2, Ismail dan Ishak. Ya, dari Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak, yaitu Nabi Allah Musa, Nabi Allah terus sampai kepada Nabi Allah Isa. Semua Nabi itu tidak dilecehkan. Semuanya dimuliakan sama Allah. Dari baik itu dari Nabi Allah Ishak ataupun dari Nabi Allah Ismail sampai kepada punya Nabi Muhammad. Dari Ishak turun kepada Yakub sampai kepada itu kepada Nabi Allah Isa. Semuanya itu la nufarriqu baina ahadin min rusul. Itu disebutkan sama Nabi dalam Al-Qur'an oleh Allah. Diberikan ini. Aku tidak membeda-bedakan. Nah, sekarang kok bisa dibeda-bedakan? Ya, coba kamu sadar juga, kalaupun kamu pintar, harus mengkaji ulang sampai di mana kepintaran kamu. Iya enggak? Karena manusia ada kelemahannya, ya yakini bahwa itu kelemahan datang daripada dirimu sendiri. Tetapi yang dari Allah semuanya benar dan harus dibenarkan. Kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kamu selalu bersama yang benar, yaitu Allah. Bersama yang benar siapa? As-shadiqul masduq, Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun saja yang dicintai Allah cintai. Allah cinta kepada sahabatnya, cintai. Allah cinta kepada dzurriyyatnya, cintai. Allah cinta kepada ahlul baitnya, cintai. Jangankan masalah ini, masalah keturunan ya. Masalah makanan saja, sampai Rasulullah menyatakan Sayyidul masalah hari bilang, hari Jumat itu dibilang Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam. Jadi sayyidnya para hari itu hari apa? Hari Jumat, sayyidnya hari. Ya. Sayyidnya bulan apa? Bulan Ramadan. Ada sayyidnya juga. Jadi sayyid itu adalah tuan atau penghulu. Itu pun tidak perlu dibahas. Ya. Jadi kalau apalagi bukan bagiannya, ya susah.